Shalom. Halo, bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan yang penuh sukacita dan sehat-sehat. Bertemu lagi sama Mbak Yemima di Jumat Ceria. Nah, hari ini Mbak Yemima punya kisah tentang Nabi Musa. Nabi Musa yang membelah Laut Merah atau Laut Teberau. Wah, gimana ya ceritanya? Yuk kita saksiin videonya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke Laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun, ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa
hambanya itu. Nah, adik-adik, kita sudah melihat video tadi kisah tentang Musa yang membelah Laut Merah. Wah, di dalam situ ada kisah ketika para umat-umat Israel ini mau pergi dari Mesir, mereka dikejar-kejar oleh Musa. Mereka mau untuk para bangsa ini kembali lagi ke Mesir. Saat perjalanan, kalau adik-adik lihat di video, mereka dikejar. Ada salah satu muridnya yang berkata, "Tuhan, bagaimana? Apakah saya harus kembali lagi ke Mesir?" Wah, bagaimana ya kalau begitu ya? Nah, adik-adik, Musa berkata di dalam Keluaran 14 ayat 13 yang di video tadi dikatakan oleh Musa begini. "Berkatalah Musa kepada bangsa itu, 'Jangan takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya.'" Nah, yang dikatakan Musa dalam video ini tertulis dalam Keluaran 14 ayat 13. Kita di sini bisa belajar adik-adik bagaimana bahwa Tuhan akan memberikan keselamatan kepada kita. Tuhan saja mampu menyelamatkan bangsa Israel melewati laut. Lautnya terbelah menjadi dua. Nah, dalam kehidupan sekarang, masa sekarang, kita sebagai anak-anak Tuhan harus percaya dan yakin bahwa keselamatan Tuhan akan datang daripada Tuhan itu sendiri. Ketika kita dalam keadaan sulit, ketika kita dalam keadaan susah, yakin kalau Tuhan itu akan menyelamatkan kita. Walaupun caranya pasti Tuhan memiliki cara yang berbeda-beda, atau mungkin bisa dikatakan cara yang unik untuk menyelamatkan kita dalam keadaan kita yang mungkin sedang susah ataupun sedih. Sehingga pada hari ini kita bisa belajar bahwa keselamatan Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita dan bisa menjadikan kehidupan kita ini penuh dengan sukacita. Apapun masalahnya, apapun yang kita hadapi, pasti Tuhan akan menyelamatkan kita dengan cara yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Terima kasih, selamat Jumat menghadiri nonton Jumat Ceria. Tuhan Yesus memberkati.